Shalom saudara-saudara seiman yang terkasih, salam damai sejahtera dan penuh kasih bagi saudara semua. Mari kita berdoa untuk memulai renungan malam hari ini. Bapa kami yang ada di sorga, segala pujian dan kemuliaan hanya layak bagimu, satu-satunya Allah yang benar dan yang hidup. Malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur buat sepanjang hari yang telah kami lalui. Kami percaya Engkau telah menyertai dan memberkati kami hari ini. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau duduk diam di kaki-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah ya Bapa, agar kami bisa mengerti jalan-jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, ayat perenungan kita malam hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Hidup ini penuh dengan pilihan. Setiap hari kita memilih sesuatu. Kita memilih sayur yang akan kita makan hari ini. Kita memilih akan memakai baju apa hari ini. Kita memilih akan mengerjakan apa hari ini. Jika pilihan-pilihan terdiri antara hal yang jahat dan yang baik, akan sangat mudah bagi kita untuk memilihnya. Tetapi apabila pilihan-pilihan terdiri antara yang baik dan yang lebih baik, yang manakah yang harus kita pilih? Sangat mudah bagi kita untuk berkata akan memilih yang lebih baik. Akan tetapi, kadangkala sesuatu yang lebih baik itu tidak terlihat seperti itu. Kadangkala hal itu tersembunyi dalam bungkusan yang berbeda. Paulus dan Silas juga diperhadapkan dengan pilihan antara yang baik dan yang lebih baik. Mari kita baca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 28. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Saudaraku, ketika Paulus dan Silas di penjara, mereka berdoa dan memuji Allah, sehingga terjadilah keajaiban, yaitu semua pintu penjara terbuka dan semua belenggu terlepas. Ini adalah saat yang tepat untuk melarikan diri. Namun sekalipun jelas-jelas keajaiban ini dilakukan oleh Allah, Paulus memilih untuk tidak beranjak keluar dari penjara. Mengapa demikian? Paulus mengerti bahwa segala sesuatu yang diperbolehkan bukan berarti bahwa sesuatu itu berguna. Kadangkala kita perlu menolak satu hal yang baik agar bisa menerima hal yang lebih baik. Pada waktu kita menolak satu hal yang baik, berdasarkan pertimbangan hati nurani dan petunjuk Roh Kudus, kita tidak tahu bahwa ada hal yang lebih baik yang menanti kita. Tetapi percayalah, Tuhan tahu apa yang kita korbankan bagi Dia.
sehingga Dia akan memberikan ganti yang lebih baik bagi kita meskipun kita tidak memintanya. Contohnya, seorang karyawan yang ditawarkan promosi jabatan dengan gaji dan fasilitas yang lebih baik, tetapi tawaran itu akan mengharuskan dia untuk tinggal di tempat lain, sehingga dia harus meninggalkan keluarganya dan pelayanannya di gereja. Setelah berdoa dan mempertimbangkan masak-masak, ia menolak tawaran yang baik itu. Tidak lama kemudian, ia menerima tawaran yang lebih baik dari perusahaan lain yang tidak mengharuskannya untuk tinggal di tempat lain, sehingga ia bisa tetap bersama keluarganya dan melakukan pelayanannya di gereja. Jika saja ia menerima tawaran yang pertama, ia akan kehilangan kesempatan untuk menerima tawaran yang kedua yang ternyata lebih baik baginya. Paulus tidak tahu bahwa ketika ia memutuskan untuk tidak melarikan diri dari penjara, hal itu akan membawa kepada pertobatan kepala penjara dan orang-orang lainnya. Tentu saja hal ini lebih baik karena ada banyak jiwa yang diselamatkan, dan ternyata tidak lama kemudian Paulus dan Silas pun dibebaskan dari penjara itu. Saudara terkasih, diperlukan suatu tingkat hubungan yang dekat dengan Tuhan agar kita bisa senantiasa mendengarkan suaranya dan membiarkan hikmat-Nya memimpin kita dalam memilih keputusan yang benar, kadangkala keputusan antara yang baik dengan yang lebih baik. Kita tidak tahu apa yang lebih baik yang tersedia bagi kita, tetapi Tuhan tahu. Itulah sebabnya kita membutuhkan Dia untuk memimpin jalan-jalan kita. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah renungan malam hari ini. Semoga dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah segenap sorga dan bumi memuji kebesaran-Mu. Biarlah semua makhluk bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Layaklah Engkau ya Allah untuk menerima segala pujian dan kehormatan. Malam hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu, bahwa ketika kami taat pada suara-Mu, maka Engkau selalu menyediakan yang lebih baik bagi kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Bapa. Sekarang kami akan beristirahat. Kami mohon damai sejahtera-Mu melingkupi kami, memberikan kami tidur nyenyak sepanjang malam, memberikan istirahat bagi tubuh kami, agar kami dapat bangun besok pagi dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Indonesia ya Bapa. Curahkanlah karunia-karunia rohani dan penyingkapan firman-Mu, agar lebih banyak orang yang mengalami kebangunan rohani dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.